Halo semua, perkenalkan saya Abuy. Saya yang akan membawa Anda untuk menikmati cerita-cerita seram yang nyata dan bisa terjadi di sekitar kita. Maka dari itu kencangkan sabuk pengaman kalian, karena kalian ada di channel Pengendara Malam. Di sebuah kota kecil di Pulau Jawa terdapat Gunung Arjuna, sebuah gunung yang terkenal akan keindahannya, namun juga menyimpan banyak cerita misterius. Banyak pendaki yang mengalami hal-hal aneh di sana, tapi sedikit yang berani menceritakan semuanya. Cerita ini bermula ketika 4 pendaki muda, Alif, Sinta, Dika, dan Rani, memutuskan untuk mendaki gunung ini. Mereka tidak tahu bahwa pendakian mereka akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari masih sore ketika mereka mulai mendaki Gunung Arjuna. Cuaca cerah dan suasana hutan tropis tampak tenang. Alif, yang sudah beberapa kali mendaki gunung ini, memberikan beberapa petunjuk kepada teman-temannya tentang jalur dan bahaya yang mungkin mereka hadapi. Jangan terlalu penasaran dengan suara-suara di hutan ini. Kadang-kadang itu hanya angin atau hewan. Malam, kata Alif sambil tersenyum, meskipun matanya terlihat agak serius. Namun, Sinta yang agak ketakutan tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang terus menghantui. Seiring dengan perjalanan mereka, suara-suara aneh mulai terdengar. Seperti suara langkah kaki, tetapi tak ada yang terlihat. Alif, dengar itu? Tanya Sinta dengan suara gemetar. Seperti ada yang mengikuti kita. Tenang saja, jawab Alif. Itu pasti hanya hewan atau mungkin pendaki lain yang lewat. Namun Sinta tidak merasa tenang. Ia semakin sering menoleh ke belakang, merasa seolah ada mata yang terus mengawasi mereka. Malam tiba dan mereka mendirikan tenda di sebuah tempat yang agak lapang di dekat puncak. Saat api unggun menyala, suasana hutan terasa semakin menakutkan. Suara-suara malam yang sebelumnya terdengar samar kini semakin jelas. Rani yang paling sensitif mulai merasa ada sesuatu yang salah. Kenapa? Suara langkah itu semakin dekat, tanya Rani. Matanya membelalak, merasa ada yang mengawasi mereka dari gelap. Sudah, jangan takut, kata Alif mencoba menenangkan. Namun, meski ia mencoba tampil tenang, ia sendiri mulai merasa gelisah. Suara langkah itu semakin keras, seolah berasal dari belakang mereka. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara tawa pelan yang terdengar seperti berasal dari kejauhan, mengerikan dan terdengar seperti bisikan. Sinta yang sudah ketakutan mencoba menghubungi orang di base camp, namun sinyal hilang. Saat itu, Dika yang sudah mulai kelelahan dan gelisah berlari keluar dari tenda, berteriak, "Ada sesuatu di luar." Ia kembali ke tenda dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Ada bayangan besar di balik pohon-pohon itu. Pagi pun menjelang, namun suasana tetap tegang. Mereka melanjutkan perjalanan ke puncak meskipun tubuh mereka terasa sangat lelah. Namun, semakin jauh mereka mendaki, semakin banyak kejadian aneh yang mereka alami. Suara-suara aneh menjadi lebih sering terdengar, dan terkadang mereka merasa seperti ada yang mengikuti dari balik pepohonan besar. Dan ketika mereka melewati jalur yang lebih sempit dan berbatu, Dika tiba-tiba terjatuh, dan ketika mereka membantu, ia mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Ada tangan besar yang menarik aku. Aku merasa seolah ada tangan yang menyeretku ke bawah. Alif yang merasa harus tetap tenang, mencoba memberikan penjelasan. Mungkin itu hanya kelelahanmu, Dika. Perbanyaklah berdoa. Ayo, kita lanjutkan. Namun, beberapa meter dari tempat Dika terjatuh, mereka melihat sebuah bayangan besar bergerak di antara pepohonan.
Kali ini bayangan itu bukan sekadar ilusi, itu nyata. Bayangan sosok tinggi dengan mata merah menyala menatap mereka. "Alif, itu..." "Apa itu?" Sinta berteriak ketakutan. "Suud, jangan bicara. Kita harus terus berjalan." Alif mencoba untuk tetap tenang, tetapi matanya sudah memancarkan ketakutan yang sangat dalam. Akhirnya, mereka pun sampai di puncak. Keindahan pemandangan alam sekitar seolah tidak bisa menghilangkan ketegangan yang terus membayangi mereka. Di puncak, mereka duduk sejenak untuk beristirahat, meskipun terasa ada sesuatu yang tidak beres. "Rani, kau lihat itu?" tanya Dika, menunjuk ke kejauhan di antara kabut. Terlihat ada sosok wanita dengan pakaian putih muncul di antara kabut tipis. Wanita itu berdiri diam, hanya menatap mereka dengan mata kosong dan wajah yang pucat. Suasana tiba-tiba terasa sangat dingin, meskipun matahari sangat panas memancarkan sinarnya. Karena penasaran, mereka pun berusaha mendekati wanita tersebut. Namun saat hanya berjarak 10 meter, tiba-tiba sosok wanita itu menghilang begitu saja. Rani, yang paling sensitif, merasa jantungnya hampir terhenti. "Kita harus turun sekarang. Ada yang tidak beres di sini." Yang lain pun setuju untuk segera turun. Namun, saat mereka berbalik untuk turun, bayangan pria tinggi dengan mata merah yang mereka lihat sebelumnya kembali muncul di belakang mereka, lebih dekat dari sebelumnya. Kini ia berdiri tepat di belakang mereka. Wajahnya tertutup bayangan, hanya matanya yang terlihat bersinar merah. "Tinggalkan gunung ini atau kalian akan menjadi bagian dari tempat ini selamanya," kata pria itu dengan suara yang bergema, menembus angin dingin yang mendalam. Tanpa komando, mereka pun spontan berlarian, panik, dan ketakutan. Secepat mungkin mereka mencoba untuk menuruni gunung. Namun, semakin mereka berlari, semakin banyak suara yang terdengar di sekitar mereka. Suara bisikan, tawa cekikikan, dan langkah kaki yang semakin banyak. Mereka merasa seolah-olah ada puluhan, bahkan ratusan, makhluk yang mengikutinya, siap untuk menyeret mereka ke dalam kegelapan hutan. Dika yang sudah kelelahan berteriak, Aku tidak bisa lagi. Aku tidak bisa terus berlari." Ia pun terjatuh, dan ketika teman-temannya mencoba membantunya, mereka tidak menemukan Dika. Ia menghilang di balik kabut, seolah-olah ditarik ke dalam tanah. "Sinta, Rani, kita harus pergi sekarang," Alif berteriak. Mereka berlari lebih cepat, tetapi bayangan pria besar itu terus mengikuti mereka, semakin dekat dan semakin nyata. Akhirnya, dengan tenaga yang tersisa, mereka berhasil mencapai base camp, namun bukan tanpa rasa takut yang mendalam. Begitu mereka sampai, Sinta dan Rani terjatuh, menangis ketakutan. Mereka tahu, meskipun mereka selamat, gunung itu masih mengawasi mereka. Mereka pun kembali ke kota untuk mengabarkan hilangnya Dika kepada keluarganya. Namun beberapa minggu setelahnya, mereka mendengar kabar buruk bahwa seorang pendaki lain ditemukan menghilang di gunung yang sama, tepat di jalur yang mereka lewati. Mereka tahu meskipun mereka selamat, jejak yang mereka tinggalkan di Gunung Arjuna tidak akan pernah hilang. Seperti halnya mereka yang merasa selalu ada sesuatu yang mengawasi mereka, gunung itu juga seolah menunggu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang tak pernah bisa mereka lupakan. Oke, itu dia ceritanya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Dan buat kalian yang punya cerita horor dan ingin dibacakan, silahkan kirim email yang ada di deskripsi. Baiklah, terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa bantu isi bensin pengendara ini dengan like, share, dan subscribe agar kami cepat membuat kisah berikutnya.